السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اشرح لنا صدورنا للإسلام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صيامنا وأعنا على قيامنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan kepada kita sehingga Allah masih memberikan nikmat taufik, yang dengan nikmat taufik itulah kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kondisi Mesir sekarang ini, kabar-kabarnya salat malam di masjid, salat tarawih itu dilarang. Masjidnya ditutup. Jadi salat tarawih, kalau berani salat tarawih di masjid, siap-siap untuk ditangkap. Begitu kondisinya sekarang. Alhamdulillah kita ini di Bangkinang secara khususnya Allah masih memberikan kebebasan kepada kita untuk menunjukkan syukur kita dengan mendapatkan bulan Ramadan ini. Karena esensi atau makna syukur itu sebetulnya adalah sejauh mana kita mampu menggunakan nikmat yang kita dapatkan sesuai dengan yang Allah inginkan dari nikmat yang diberikan. Kalau Allah berikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa mendapatkan Ramadan tahun ini, maka mensyukuri nikmat Ramadan tahun ini bukan dengan cara membuat acara umpamanya beli mau kasai, atau mungkin dengan sekedar mengucapkan Alhamdulillah di awal-awal Ramadan, baca Yasin umpamanya. Tidak cukup dengan itu. Mensyukuri nikmat Ramadan itu adalah dengan cara sejauh mana kita mampu mengisi dan memanfaatkan waktu-waktu Ramadan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dari nikmat Ramadan itu sendiri. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam bentuk ibadah. Kalau tidak demikian, maka nanti piala yang Allah sudah siapkan di ujung Ramadan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Dan ketika piala itu tidak bisa kita dapatkan, maka siap-siap doa malaikat Jibril itu akan mengenai kita, akan menimpa kita. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doa malaikat Jibril ketika Nabi menaiki tangga mimbarnya. Malaikat Jibril mendoakan tiga kalimat. Salah satunya adalah Malaikat Jibril mendoakan ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lah. Jauhlah orang yang dia mendapatkan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Tidak ada pengaruhnya terhadap ampunan dosanya. Bahkan mungkin dosanya bertambah. Dosanya setelah Ramadan, dosa yang dia dapatkan tengah Ramadan justru itu malah lebih banyak ketimbang dosa-dosa yang dia buat sebelum Ramadan. Orang yang seperti ini, itulah yang didoakan oleh malaikat Jibril. Didoakan oleh Jibril semoga jauh dari rahmat Allah, dikutuk Allah, dilaknat Allah, jauh dari rahmat Allah. Dan itu diaminkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka piala yang kita kejar wahai kaum muslimin dan muslimat adalah ampunan atau maghfirah Allah di ujung Ramadan nanti.
Yang kita kejar bukan baju baru, yang kita kejar bukan kue lebaran, tak. Yang kita kejar adalah piala, trofi kalau boleh dengan bahasa itu, yang disebut dengan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan piala itu, berarti dia mensyukuri nikmat Ramadan tahun. Tapi kalau dia tidak bisa mendapatkan piala itu, berarti dia sudah kufur terhadap nikmat Ramadan tahun. Kaum muslimin dan muslimat, para sidang jemaah salat tarawih yang terhormat. Karena sayangnya Allah berikan 3 cara untuk mendapatkan piala itu tadi. Allah siapkan 3 cara agar kita bisa mendapatkan piala yang saya sebut tadi dengan nama maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita ingin bepergian pada satu titik, satu tujuan umpamanya. Kita ke Sumbar, lalu ada 3 rute, 3 jalur yang bisa kita tempuh menuju ke sana. Ini artinya adalah kita punya 3 alternatif jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan perjalanan kita. Tak bisa alternatif A, kita bisa pakai jalan alternatif B umpamanya. Juga tidak bisa, kita bisa pakai alternatif yang C. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan 3 jalan untuk bisa mengejar dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Pertanyaannya, mana yang 3 itu? Tak periode 3, tak 3 periode. Mana yang 3 itu? Yang pertama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan memenuhi 2 syarat. Pertama, imanan. Banyak orang memaknakan iman di sini iman kepada Allah, tapi secara spesifik bukan itu. Iman dan di sini kata para ulama hadis, ketika mereka mensyarah hadis ini maknanya tasdiqan, meyakini akan fardunya puasa Ramadan. Percayanya kalau puasa Ramadan itu wajib. Yakin dia dengan ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang mau berpuasa Ramadan. Itu pertama. Yang kedua, ihtisaban. Dia berpuasa di bulan Ramadan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena mengharapkan pujian orang, bukan juga untuk menghindari cemeh orang kalau dia tak puasa. Murni untuk mengharapkan pahala dari Allah. Kalau 2 ini terpenuhi, maka di ujung hadis itu kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang telah berlalu itu Allah ampuni. Yang menarik lagi kata ulama hadis, dosa-dosa berlalu yang diampuni itu bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Karena dosa-dosa yang diampuni di sini kata para ulama itu dosa-dosa yang diampuni tanpa bertaubat. Karena ada dosa-dosa yang kita tinggalkan ketika kita berpisah dengan dunia ini, ada dosa-dosa yang kita tak sempat bertaubat. Nah, dengan puasa Ramadan itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang pertama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua yang Allah siapkan untuk kita untuk mendapatkan ampunannya di akhir Ramadan adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Kalau tadi shoma, kalau di hadis yang kedua ini qama. Siapa yang melakukan qiyam, siapa yang berdiri pada bulan Ramadan. Apa maksud berdiri di sini? Para ulama hadis mengatakan maknanya adalah beribadah di malam bulan Ramadan. Minimal kata Imam An-Nawawi, 1 malam itu
dia lebih banyak habiskan untuk beribadah kepada Allah ketimbang ketimbang dia pakai untuk tidak beribadah. Kalau semalam 12 jam, maka minimal 7 jam dari semalam itu dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minimalnya kata Imam An-Nawawi. Orang yang dikatakan dia qiyam, orang yang dikatakan dia melakukan qiyam pada malam-malam Ramadan. Tapi kalau hanya tarawih, tambah tadarus seperempat jam, siap tu lolok tidur, bangun nanti sahur, belum sampai lagi tu. Jadi minimalnya setengah malam itu kita habiskan, kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut orang yang melakukan qiyam Ramadan kata Imam An-Nawawi. Dasarnya juga dua, syaratnya. Pertama imanan, sama dengan tadi. Dia melakukan qiyam Ramadan itu karena dia yakin qiyam Ramadan itu dianjurkan oleh agama. Dia yakin ada ganjaran yang Allah siapkan dari qiyam Ramadan itu. Yang kedua, dia qiyam Ramadannya karena semata-mata untuk mengharapkan pahala Allah, bukan menghindari cemeh orang, bukan juga untuk mengharapkan pujian orang. Kalau ini terpenuhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua. Jalan yang terakhir, jalan yang ketiga yang Allah berikan kepada kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, untuk mendapatkan ampunan Allah nanti di akhir Ramadan adalah dengan melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri," siapa yang melakukan qiyam, siapa yang bangun beribadah di malam hari. Kapan? Khusus di malam Lailatul Qadar. Kalau tadi sepanjang malam-malam Ramadan, kalau yang ini hanya khusus di malam Lailatul Qadar saja. Dia pakai waktu malam Lailatul Qadar itu untuk beribadah. Minimal juga setengah malam itu dia pakai untuk beribadah. Syaratnya dua di hadis ini, tapi di riwayat hadis lain ditambah satu, jadi 3 syaratnya. Yang pertama kata Nabi di hadis ini, imanan, karena atas dasar dia yakin kalau malam Lailatul Qadar itu ada. Dia yakin kalau malam Lailatul Qadar itu mulia, ada ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang mampu mempergunakan dengan baik. Yang kedua syaratnya ihtisaban, dia bangun, dia beribadah di malam Lailatul Qadar juga untuk mengharapkan pahala Allah semata-mata, bukan diarok pujian orang, juga bukan untuk menghindari cemeh orang. Kemudian di riwayat hadis yang lain ditambah satu syarat lagi. Kata Nabi, man yakum Lailatul Qadar, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, fayuwafiquha, lalu dia mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat. Pertama iman, dia yakinnya dengan malam Lailatul Qadar, maka dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian tujuannya semata-mata mencari pahala Allah. Yang ketiga, dia tahu kalau itu tuh malam Lailatul Qadar. Ada orang mengatakan, boring syaratnya terus Ustaz. Kalau ditambah pula syaratnya harus tahu malam Lailatul Qadar. Saya katakan tak berat. Karena kalau kita lihat kekuasaan Allah, apa bolehnya Tuhan bagi tahu? Kalau Allah menghendaki sebulan itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada tak yang menghalangi Allah untuk memberitahu sebulan itu kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Mustahil tak? Tak mustahil. Allah bisa memberitahu hamba-hambanya yang Allah inginkan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah bisa dan sanggup memberitahu dia kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Maka di hadis itu disebut man yaqum Lailatul Qadar, siapa yang bangun, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, fayuwafiquha, lalu dia tahu
dia yakin kalau malam itu malam Lailatul Qadar atas ilham, atas izin, atas pemberitahuan Allah, maka nanti dia mendapatkan pihak piala, yaitu ampunan Allah atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tugas kita masih ada beberapa hari, beberapa malam. Tugas kita, perjuangan kita belum selesai. Biarlah masjid-masjid yang lain mungkin sudah babaknya babak semifinal, babak final, tapi kita insyaallah kita terus berjuang untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan ini dengan tujuan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Terakhir, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, Nabi menyebutkan beberapa informasi. Yang pertama kata Nabi, faltamisuha fil ashril awakhir min kulli witr. Carilah di 10 malam terakhir yang ganjil-ganjil. 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan faltamisuha fis sab'il awakhir. Carilah di 7 malam terakhir. Dan yang menarik, di hadis yang lain Nabi mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Kata para ulama terkait hadis yang ketiga ini, malam ganjilnya itu dihitung dari malam terakhir, dihitung dari akhir Ramadan. Kalau awak kan biasanya menghitung malam ganjil dari mana Pak? Kan dari pangkal kan? Kok malam 26, besok malam 27. Itu dihitung dari mana? Dari awal Ramadan. Maka kita katakan malam itu malam 26. Besok malam ganjil. Dia apa? Dia dihitung dari pangkal. Kalau hadis yang nomor 3 tadi, itu Nabi mengatakan sederhananya hitung dari akhir Ramadan. Maka kata para ulama termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau Ramadan itu jumlah harinya 30 hari, maka nanti kalau 29 hari, maka malam ganjilnya sama, tak ada beda. Baik itu dihitung dari awal Ramadan atau dihitung dari akhir Ramadan. Malam 27 besok, kalau dihitung dari pangkal Ramadan, malam ganjil juga. Kalau dihitung dari akhir Ramadan, malam ganjil juga. Tapi kalau sempat bulan Ramadan itu 30 hari, maka akan ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Malam-malam ganjil yang kita hitung dari pangkal Ramadan itu akan menjadi malam ganjil kalau dihitung dari akhir Ramadan. Maka kata Nabi di hadis itu, fita si'atin tabqa, pada malam ke-9 yang tersisa. Malam ke-9 tapi dihitung dari akhir. Jadinya model apa? Malam 22, malam genap, kalau dihitung dari pangkal Ramadan, itu malam ke-9 jadinya kalau dihitung dari akhir. Malam 24, malam genap, kalau dihitung dari pangkal Ramadan, itu kalau dihitung dari akhir Ramadan yang harinya 30 hari, itu jadinya malam ganjil, yaitu malam ke-7. Begitu selanjutnya. Maka kata para ulama, kalau model itu kata para ulama, maka jangan tertipu dengan malam-malam ganjil yang dihitung dari akhir, dari pangkal. Mau malam ganjil, malam genap, gas, lipas saja, sampai. Mau malam ganjil atau malam genap, di 10 hari, 10 malam terakhir, habisi. Jangan tertipu dan terkecoh hanya malam-malam ganjil yang dihitung dari pangkal. Kenapa? Bisa jadi bulan ini, bulan Ramadan tahun ini itu jumlah harinya 30 hari, sehingga akan ada perbedaan malam ganjil, malam genap dihitung dari pangkal dan di akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.